mengalami luka patah di bagian paha. Seorang bocah SD di Tasikmalaya, Jawa Barat, depresi hingga meninggal dunia. Korban depresi setelah dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing sambil direkam oleh teman-temannya. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat depresi usai mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekaman tersebut tersebar, korban menjadi depresi dan tidak mau makan minum. Hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Meski penyebab kematian korban belum bisa dipastikan, namun dari rangkaian kejadian dan hasil investigasi yang dilakukan, kematian korban terkait erat dengan video yang beredar dan peristiwa pembulian yang sering dilakukan teman-temannya. Rangkaian peristiwa dari pendalaman yang kami lakukan dengan gejala-gejala yang memang dihadapi oleh anak-anak korban ini, kami menduga ada korelasinya dengan video yang beredar itu dan ada korelasinya dari peristiwa-peristiwa mungkin dalam tanda kutip pembulian yang dilakukan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hilda Citra Burkenuseha dengan NIM 2025 15193. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kuningan. Pada tugas psikologi pendidikan kali ini, saya akan menyampaikan paparan terkait pencegahan bullying di sekolah dasar. Kasus bullying di Indonesia semakin memprihatinkan, terutama ketika terjadi pada anak usia sekolah dasar. Tahun 2022, masyarakat dihebohkan oleh kasus seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya yang meninggal setelah mengalami depresi akibat perundungan ekstrim oleh teman-temannya. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa bullying dapat berujung pada trauma psikologis, gangguan mental, hingga kematian. Melalui pemaparan ini, saya melakukan analisis kasus berdasarkan teori psikologi pendidikan serta memberikan solusi untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di lingkungan sekolah. Hasil observasi kasus. Bentuk bullying yang dialami korban antara lain, yang pertama yaitu bullying fisik, yang kedua yaitu bullying verbal dan psikis, yang ketiga bullying seksual, yang keempat korban mengalami depresi berat, dan kemudian korban akhirnya meninggal dunia. Hal yang dapat disimpulkan dari kasus ini antara lain tidak ada pengawasan memadai dari lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pelaku bullying terdiri dari sekelompok anak sebaya sehingga terjadi peer pressure. Korban mengalami trauma ekstrim hingga depresi. Tidak ada teman yang menolong karena takut ikut menjadi sasaran pelaku. Tindakan kekerasan seksual menunjukkan terjadinya penyimpangan moral dan kurangnya pendidikan berkarakter. Analisis penyebab berdasarkan teori psikologi. Teori pembelajaran sosial atau Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku agresif muncul karena peniruan atau modeling dan penguatan atau reinforcement. Yang pertama yaitu pelaku meniru perilaku kekerasan yang mungkin mereka lihat bisa dari rumah, lingkungan, atau sosial media. Yang kedua itu pelaku mendapat dukungan kelompok. Hal ini memperkuat perilaku agresif karena dianggap keren atau lucu. Yang ketiga itu tidak ada hukuman atau kontrol dewasa. Ketiadaan konsekuensi membuat pelaku merasa tindakan dapat diteruskan. Yang keempat itu budaya menormalkan kekerasan, seperti anak-anak meniru apa yang mereka lihat di sekitar. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Sebagian besar anak SD berada pada tahap prakonvensional, yaitu menilai benar salah berdasarkan hukuman, bukan nilai moral. Dalam kasus ini, yang pertama, pelaku melakukan tindakan ekstrim karena tidak ada guru atau orang dewasa yang mengetahui sehingga mereka merasa aman. Yang kedua, tidak ada pemahaman moral bahwa memaksa teman menyetubuhi hewan adalah tindakan salah secara etik dan hukum. Yang ketiga itu perkembangan moral anak tidak terbentuk dengan baik kemudian karena pola asuh atau lingkungan yang tidak memadai terhadap kekerasan. Teori psikososial Erik Erikson yaitu industry versus inferiority. Pada tahap ini, anak ingin menunjukkan kemampuan dan mendapatkan pengakuan. Dari kasus ini, yang pertama pelaku bullying ingin dianggap kuat dan dominan serta berkuasa oleh teman sebayanya. Yang kedua, korban menjadi sasaran karena mungkin dianggap lemah, pendiam, atau berbeda. Yang ketiga, tidak ada mekanisme sekolah untuk menumbuhkan prestasi dan rasa kompeten secara positif, sehingga kekuasaan disalurkan melalui
menyakiti orang lain. Solusi pencegahan bullying berdasarkan teori psikologi. Solusi berbasis Bandura, pembelajaran sosial. Yang pertama, guru sebagai role model anti kekerasan. Guru harus menunjukkan perilaku empati, tegas, dan tidak mempermalukan siswa. Yang kedua, penguatan positif, beri penghargaan pada siswa yang seperti melindungi teman, melapor tindakan bullying, dan bersikap empati. Yang kedua, konsekuensi tegas dan mendidik bagi pelaku. Yang pertama, konseling wajib, memperbaiki kerusakan hubungan, surat pernyataan, dan keterlibatan orang tua. Yang keempat yaitu role play anti bullying. Anak belajar kalimat seperti berhenti itu tidak benar. Yang kedua, aku akan melapor guru. Yang ketiga, ayo lindungi teman kita. Yang solusi berbasis Kohlberg atau perkembangan moral. Yang pertama, diskusi moral di kelas. Contohnya seperti, bagaimana perasaanmu jika dipermalukan seperti korban di Tasikmalaya? Yang kedua, pembuatan aturan kelas bersama seperti janji anti kekerasan, yang di dalamnya mengisi tidak mengejek, tidak menyakiti, tidak memaksa, dan melapor jika melihat bullying. Yang ketiga itu membangun empati melalui cerita, video, dan refleksi perasaan. Solusi berbasis Erikson, yaitu industry versus inferiority. Yang pertama yaitu setiap anak diberi peran penting di kelas agar tidak mencari pengakuan lewat kekerasan. Yang kedua, program mentoring kakak adik kelas, seperti pelaku potensial diarahkan untuk menjadi penjaga dan pendamping adik kelas. Yang ketiga yaitu konseling individual dan kelompok. Pelaku belajar mengelola emosi, korban dibantu memulihkan trauma, dan teman lain dilatih menjadi penolong, bukan penonton. Solusi berbasis sekolah. Yang pertama, program anti-bullying sekolah. Setiap Senin ada 5 menit anti kekerasan. Yang kedua yaitu kotak aduan rahasia. Korban bisa melapor tanpa rasa takut. Yang ketiga yaitu zona aman sekolah. Guru piket ditempatkan di area rawan seperti toilet, belakang kelas, dan lapangan. Yang keempat, kerjasama dengan orang tua. Edukasi pola asuh tanpa kekerasan. Orang tua diberi pelatihan mengenai tanda anak yang menjadi korban atau pelaku. Kesimpulannya, kasus Tasikmalaya tahun 2022 menunjukkan bahwa bullying dapat bertransformasi menjadi kekerasan fisik, verbal, dan seksual yang sangat ekstrim. Berdasarkan teori Bandura, Kohlberg, dan Erikson, bullying terjadi karena peniruan, rendahnya kesadaran moral, serta kebutuhan pengakuan yang salah arah. Sekolah, guru, dan orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk bisa mendidik, memberikan contoh moral yang baik, menguatkan empati, serta melakukan intervensi dini pada perilaku agresif anak. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pencegahan bullying bukan hanya tugas sekolah, tetapi tanggung jawab seluruh ekosistem pendidikan. Semoga laporan ini menjadi pendukung gerakan sekolah aman dan bebas dari kekerasan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.